Assalamualaikum teman-teman. Wah, ketemu lagi nih bersama kita kelompok 14 Praktikum Proses Manufaktur. Kita dari Prodi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Oh iya, sebelumnya aku akan kenalin nih sama kalian nama-nama kelompok yang berpartisipasi atas video ini. Nah, yang pertama itu ada Daud Najib, NIM 2018-012-017. Yang kedua itu ada Muhfadil Ziyad Harahap, NIM 2018-012-020. Yang ketiga ada Akbar Ilham, NIM 2018-012-026. Nah, yang keempat itu ada Galuh, Stefani Galuh, 2018-012-033. Dan ada aku sendiri, Nada Sofazolila, NIM 2018-012-044. Dan yang terakhir ada Wiyadi Setiawan, NIM 2018-012-053. Nah, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas proses bubut luar dan bubut dalam. Selamat menyaksikan teman-teman. Proses bubut, pruning. Proses bubut adalah proses pemisinan untuk menghasilkan bagian-bagian mesin berbentuk silinder yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Bubut luar. Bubut luar adalah proses penyayatan benda kerja silinder pada bagian permukaan luar dengan mesin bubut. Terdapat macam-macam teknik pembubutan luar antara lain yaitu yang pertama pembubutan rata, kedua pembubutan muka, facing, pembubutan tirus, pembubutan ulir, dan terakhir pembubutan kartel dan lain-lain. 1. Pembubutan rata. Pembubutan rata merupakan proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut sejajar dengan sumbu benda kerja. Metode pembubutan ini digunakan untuk membuat bentuk dengan diameter seragam seperti poros lurus. Pembubutan muka atau facing. Pembubutan muka merupakan proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja atau radial. Metode ini biasanya digunakan untuk mengurangi panjang benda kerja dan juga untuk meratakan muka benda bekas potongan gergaji. Berikut merupakan gambar dari pembubutan muka atau facing yang biasanya digunakan untuk meratakan benda kerja bekas potongan gergaji. Selanjutnya yaitu pembubutan tirus. Pembubutan tirus merupakan penyayatan silindris yang menghasilkan perbedaan diameter secara konstan. Pembubutan tirus sebenarnya identik dengan pembubutan rata, namun perbedaannya hanya jalannya pahat membentuk sudut tertentu. Berikut merupakan gambar dari pembubutan tirus. Yang keempat yaitu pembubutan ulir. Pembubutan ulir merupakan penyayatan yang menghasilkan bentuk ulir. Membuat ulir biasanya dilakukan secara otomatis agar jarak antar ulir sama. Berikut merupakan gambar dari pembubutan ulir, di mana membentuk ulir dengan jarak antar ulir yang sama. 5. Pembubutan kartel. Pembubutan kartel sebenarnya bukan termasuk proses penyayatan. Kartel merupakan proses pembentukan pola arsiran yang bersilangan pada permukaan benda kerja. Jadi di sini kartel bisa termasuk ke dalam macam pembubutan luar. Di sini di sebelah kanan contoh gambar pahat kartel dan sebelah kiri ini contoh pola arsiran hasil dari pembubutan kartel. Lalu selanjutnya bubut dalam. Bubut dalam adalah proses penyayatan yang dilakukan pada bagian dalam diameter benda kerja. Pembubutan jenis ini banyak dilakukan untuk memperbesar lubang pada benda kerja.
Pekerjaan bubut dalam memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Hal ini karena proses penyayatan tidak dapat dilihat dan diamati secara jelas oleh operator. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam teknik bubut dalam. Bubut dalam memiliki berbagai macam teknik, antara lain 1. Pembubutan teknik rata, 2. Pembubutan teknik tirus, 3. Pembubutan teknik bulir. Bisa kita lihat contohnya seperti di gambar ini. Pembubutan memanjang, pembubutan melintang, pembubutan tirus, pembubutan profil, dan pembubutan bulir. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses bubut dalam. 1. Pahat. Pahat yang digunakan untuk bubut dalam berbeda dengan bubut luar. Pahat ini, pemegangan pahat tool holder yang lebih kecil agar dapat masuk ke diameter dalam benda kerja dan mampu menyayat sesuai dengan keinginan kita. 2. Pergerakan eratan. Dikarenakan bubut dalam memiliki proses pernyataan yang tidak dapat dilihat dan diamati secara jelas oleh operator, maka operator mesin bubut harus lebih berhati-hati dan fokus dalam menjalankan eratan mesin agar pahat bergerak sesuai dengan yang direncanakan. Kemampuan membaca skala dalam eratan sangat penting agar ketepatan ukuran dapat tercapai. 3. Pengeboran. Proses bubut dalam harus dilakukan terhadap benda kerja yang sebelumnya sudah dilubangi atau dibor. Hal ini perlu dilakukan sebagai awal agar mempermudah masuknya pahat dalam. Terima kasih teman-teman udah mau nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kita semua. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena like kalian itu sangat berharga bagi kita. Apalagi subscribe-nya. Kan subscribe gratis. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.